Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu bagian dari ilmu linguistik, yaitu pragmatik. Pragmatik adalah studi mengenai hubungan bentuk-bentuk bahasa dan pemakai bahasa tersebut dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatik berkaitan dengan bagaimana masyarakat tutur menggunakan bahasa mereka. Kata kunci dalam pembelajaran pragmatik kali ini diantaranya adalah penggunaan bahasa, fungsi bahasa, dan konteks tuturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang-bidang kajian pragmatik. Yang pertama ada deiksis, yaitu kata yang dapat dipahami apabila dikaitkan dengan konteksnya. Yang kedua ada implikatur, yaitu makna yang tersirat dalam suatu tuturan. Yang ketiga ada praanggapan, yaitu asumsi yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Yang keempat ada maksud ilokusi. Maksud ilokusi adalah maksud yang terkandung dalam tindak tutur seperti meminta maaf, memberi selamat, dan lain-lain. Yang kelima ada tindak tutur. Tindak tutur terdiri atas komisif, deklaratif, direktif, ekspresif, dan representatif. Komisif berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Deklaratif berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya, misalnya memecat, memberi nama, dan meletakkan. Direktif berfungsi untuk membuat pengaruh agar sang lawan bicara melakukan tindakan tertentu, misalnya memesan dan menasehati. Ekspresif berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya memberi selamat. Dan yang terakhir, representatif. Representatif ini adalah tuturan yang berbentuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada mitra tutur. Penggunaan bahasa dalam pragmatik ada dua, yaitu implikatur atau tersirat dan eksplikatur atau langsung. Pentingnya pragmatik. Pragmatik sangat penting dalam memahami bahasa dan komunikasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan bahasa dalam situasi yang berbeda-beda, dan pragmatik membantu kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat yang kita ucapkan atau dengarkan. Pragmatik juga membantu kita memahami tindak tutur dan maksud ilokusi yang terkandung dalam ucapan seseorang. Pragmatik adalah aspek penting dari komunikasi kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pragmatik diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, rumah makan Padang. Istilah rumah makan Padang memiliki arti semantik restoran yang terletak di Padang. Namun, secara pragmatis berarti restoran yang menyajikan masakan Padang. Yang kedua, golput. Istilah golput adalah singkatan dari golongan putih, yang berarti sekelompok orang yang tidak memilih dalam suatu pemilihan. Dalam arti semantik, itu berarti sekelompok orang yang berkulit putih. Namun, dalam pengertian pragmatis berarti orang yang memilih untuk tidak memilih. Yang ketiga, meminta izin. Ketika seseorang mengatakan, "Permisi, bolehkah saya lewat di daerah yang ramai?" Makna semantiknya adalah permintaan izin untuk lewat. Namun, dalam arti pragmatis, ini adalah cara yang sopan untuk meminta orang memberi jalan bagi mereka. Yang keempat, meminta maaf. Ketika seseorang mengatakan, "Maafkan saya," setelah melakukan kesalahan, makna semantiknya adalah ungkapan penyesalan. Namun, dalam pengertian pragmatis, ini adalah cara mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, salam. Ketika seseorang mengatakan "apa kabar" sebagai sapaan, makna semantiknya adalah pertanyaan tentang kesejahteraan seseorang. Namun, dalam pengertian pragmatis, ini adalah cara untuk mengakui kehadiran orang lain dan menunjukkan ketertarikan pada kehidupannya. Yang keenam, obrolan ringan. Saat orang terlibat dalam obrolan ringan, makna semantiknya adalah percakapan santai. Namun dalam pengertian pragmatis, ini adalah cara membangun hubungan dan menjalin hubungan sosial.
Secara keseluruhan, pragmatik adalah aspek penting dari komunikasi kita sehari-hari, dan memahaminya membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Akhirnya kita telah sampai di akhir video. Terima kasih atas antusiasnya.